warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila Najah Humaira. Saya dari kelas 2 TIF. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa latihan dan juga tugas yang saya kerjakan di rumah hasil dari pertemuan keempat. Sebelumnya di sini saya itu hanya akan menampilkan beberapa latihan yang saya buat saja untuk pembelajaran saya di rumah, dikarenakan sebelumnya saya di pertemuan keempat ini di pertemuan 4 kemarin saya tidak bisa datang karena saya baru selesai operasi dan tidak memungkinkan fisik saya untuk datang ke kampus. Tetapi saya sudah membuat tugas yang sudah diberikan dan juga saya membuat beberapa latihan yang diberikan pada modul pertemuan 4 yang telah dikasih. Nah, kali ini saya itu akan menjelaskan tentang Johnson. Johnson itu apa sih? Sebelumnya kita itu tahu kalau misalnya kita menggunakan void plus react, di mana void plus react ini tidak bisa menyambungkan data mereka, sebagai contoh seperti di database MySQL, karena mereka itu tidak bisa saling bertukar informasi, itu bertukar data. Nah, gimana caranya agar void plus react ini bisa memiliki data tanpa menggunakan MySQL atau database lainnya, itu dengan cara menggunakan Johnson. Nah, Johnson ini lebih tepatnya yaitu JavaScript Object Notation, di mana fungsinya ini mirip seperti database yang berfungsi untuk pertukaran data yang akan ditampilkan pada web yang kita inginkan. Dikarenakan void plus react itu tidak bisa menggunakan MySQL atau database lainnya, kita itu tetap harus menggunakan API, di mana API sendiri artinya itu Application Programming Interface, yang dimana artinya dimana setiap dua aplikasi itu bisa saling bertukar data atau juga menjadi jembatan saling bertukarnya informasi. Nah, karena di void plus react ini tidak bisa menggunakan database, kita itu menggunakan Johnson. Itu penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan Johnson. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis Johnson yang telah saya pelajari sendiri. Itu ada berupa dinamis, di mana dinamis ini kita memanggil namanya seperti di sini. Kita membuat dulu di sini class name, terus kita memanggilkan seperti contoh item.id, item.name, di mana kita itu memerlukan data kan, karena Johnson itu merupakan data. Jadi kita membuat data, kemudian tinggal kita panggilkan di sini. Misalnya kita memanggil ID ini secara dinamis. Oke, di sini ada ID, ada name, berarti tinggal kita panggilkan saja gitu. Sama juga seperti contohnya itu ada Johnson tipe nested, di mana nested itu dia memiliki turunan. Seperti contoh salary, di mana terdapat minimal salary dan maximum salary, itu merupakan nestednya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat dari pertemuan keempat sebagai pembelajaran saya, karena untuk latihannya semua belum saya buat. Soalnya saya sudah konfirmasi, katanya nanti buatnya pas bagian praksol. Nah, ini beberapa contoh data yang sudah diberikan sebelumnya pada modul sebelumnya. Setelah itu kita akan lanjut ke dalam project atau latihan di rumah yang telah saya buat. Kita akan masuk ke dalam web admin.
Lalu kita akan masuk ke job application. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini itu ada image, ada title, ada company, location, salary max and min, education, experience, skills, dan juga benefit, description. Nah, di situ saya buat di dalam folder source, di dalam admin. Nah, di sini bisa kita lihat saya itu membuat satu folder yang berisi data-data untuk web di bagian job application ini, di mana kriteria yang diinginkan itu minimal 5 atribut dan 3 atribut memiliki nest. Nah, di sini saya itu membuat 5 atribut dan juga ada kisaran 1 2 3 4 5 ada 2 nested dan juga ada 1 2 3 4 5 6 7 dan juga ada 7 atribut, di mana saya memiliki atribut ID, title, company, location, salary, yang dimana salary ini merupakan jenis Johnson nested yang saya buat, di mana terdapat min dan max untuk gaji mereka. Kenapa saya buat salary? Karena salary itu bisa digunakan menjadi nested. Karena untuk salary kita membutuhkan min dan max-nya gaji karyawan nantinya. Terus di sini juga ada requirements, di mana requirements ini saya juga membuat menjadi nested, di mana terdapat education, experience, dan juga skills. Terus di sini saya juga mempunyai atribut description, benefits, dan juga image. Nah, sesuai permintaan pada latihan sebelumnya, saya itu membuat datanya kisaran ada 20 data yang saya buat di sini. Ada 20 data dan masing-masing data tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda. Sebagai contoh di sini untuk ID pertama itu ada software engineer. Terus untuk kedua itu ada data analis, sampai ke 20 itu bisa kita lihat di sini itu ada Q&A engineer. Jadi setiap data yang saya buat masing-masing itu memiliki kriterianya masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam page saya itu membuat di sini itu tampilan mainnya ya. Tampilan mainnya saya itu membuat apa saja sih yang harus saya gunakan dan pemanggilannya. Nah, di sini itu ada tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ada ID, ada title, company, location, salary min, salary max, education, experience, skill, description, benefit, dan juga image. Nah, setelah itu saya di sini membuat kenapa saya membuat import job from bla 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 titik data job listening Johnson, karena data yang saya buat ini merupakan di luar dari page. Jadi data tersebut harus saya keluarkan dulu baru kita masukkan ke dalam file job application create page ini. Karena kalau misalnya kita tidak keluarkan datanya dulu, itu akan menyulitkan pemanggilan data yang telah kita buat di dalam file yang telah kita buat di dalam page tersebut. Nah, setelah itu, kenapa di sini ada const handle submit, const handle salary, handle search. Nah, karena sebelumnya itu yang saya ketahui kita itu untuk di panel admin kita memerlukan CRUD. Jadi di sini saya membuat
tampilan CRUD-nya. Tetapi pas saya baca ulang, ternyata untuk tampilan admin kita itu hanya harus menampilkan data saja sesuai dari perintah yang telah dibuat sebelumnya di dalam Google Classroom. Jadi saya membuat file lagi, di mana file tersebut berfungsi untuk memanggil data yang telah saya buat sebelumnya pada data Johnson. Di sini saya memanggil image, title, company, location, salary, education, kita lihat experience, skills, benefit, dan juga description. Di sini bisa kita lihat kenapa di sini ada salary, means, dan max. Karena yang kita ketahui sebelumnya, salary tersebut kita gunakan menjadi nested. Jadi kita juga panggil min dan max-nya agar juga ikut terpanggil seperti itu. Setelah itu saya memasukkan foto karena sesuai latihan yang telah dikasih, kita harus menampilkan foto. Jadi di sini saya membuat image search dan juga item title-nya. Jadi agar gambar yang bisa saya masukkan itu keluar di dalam website yang telah saya buat, halaman web yang telah saya buat. Nah, kurang lebih seperti ini pemanggilannya. Ini pemanggilan lagi, item company, item location. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat seperti dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk chart seperti latihan awal di pertemuan 4. Untuk latihan yang ini kita diminta untuk membuat tabel. Jadi saya membuat table class name in with wall border collapse text. Table border ini fungsinya untuk membuat tabel pada tampilan halaman website yang saya buat. Nah, di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini, di mana di sini terdapat image, terus ada title-nya juga, ada company, location, salary, min and max, education, experience, skills, benefits, description. Nah, di mana masing-masing data tersebut terdapat 20 data yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh. Kenapa di sini saya menggunakan cons, ada cons edit, ada cons handle delete, ada cons filter. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Sebagai contoh di sini saya menjelaskan cons handle delete. Fungsi cons itu apa sih? Jadi cons ini bisa kita gunakan hanya sekali saja agar kode program kita itu tidak tertimpa dengan kode program yang lainnya gitu. Saya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.